mengalirkan darah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari-hari yang sangat terbatas. Hanya ada 4 hari dibandingkan dengan 361 hari lainnya dalam setahun. Dari 300 tahun hanya ada 4 hari yang disyariatkan kita untuk melaksanakan ibadah. Sekalipun kita menyembelih 1000 sapi ataupun 1000 unta ataupun 1000 domba, tetapi jika kita lakukan di luar 4 bulan, di luar 4 hari yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya tersebut, maka tidak akan pernah mencapai pahala kurban, tidak akan pernah mencapai keutamaan Idul Kurban. Allahu Akbar walillahil hamd. Momentum ataupun peristiwa Idul Adha mengingatkan kita pada suatu peristiwa besar di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menguji kekasihnya, seorang nabi yang sangat mulia, satu-satunya nabi selain Nabi Muhammad yang namanya selalu kita sebut dalam sholat kita, yang namanya senantiasa kita baca, kita sampaikan kepada Allah dalam tasyahud kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapak para nabi. Bahkan beliau disebut sebagai bapaknya tauhid, bapak takwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? Karena beliau adalah seorang nabi yang memiliki uswatun hasanah, keteladanan yang sangat tinggi. Bahkan di hari ini atau di 3 hari yang akan datang kita melaksanakan kurban, di antaranya adalah meneladani dari peristiwa besar yang dialami oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita belajar dari beliau bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam telah berhasil sukses lulus ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah, mana yang lebih ia cintai? Apakah putranya yang sangat ia dambakan itu, ataukah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Wahai putraku, sesungguhnya aku diperlihatkan dalam mimpiku, Allah perintahkan agar aku menyembelihmu. Maka apa pendapatmu? Maka seorang anak yang soleh tersebut, beliau mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, lakukan apa yang Allah perintahkan. Kalau itu perintah Allah, niscaya kau akan dapati putramu ini sebagai orang yang sabar insyaallah. Kita yang masih muda, jangan sombong. Kita yang masih memiliki banyak kekuatan, banyak kemudahan, belum tentu kita lulus jika kita tidak kembalikan cinta kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Ismail tidak disembelih, yang disembelih adalah domba, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak membutuhkan daging kurban tersebut. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang akan sampai kepada Allah bukanlah daging dan darahnya. Yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah, keseriusan kita dalam mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Allah Maha Kaya, Allah Maha Besar, tidak akan berkurang
maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala kalau andaikan kita tidak melaksanakan syariat ini. Tapi kitalah yang ikut menjadi besar jika kita melaksanakan syariat ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kurban ini memiliki dua aspek yang sangat penting. Aspek yang pertama adalah aspek vertikal, hubungan kita seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengalirkan darah di hari ini ataupun 3 hari ke depan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebaliknya mengalirkan darah hewan bukan karena Allah adalah dosa yang sangat besar ataupun kesyirikan. Sementara aspek yang kedua yang bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh manusia atau semua hamba Allah adalah aspek horizontal, yaitu hubungan kita hablum minan nas, yaitu dengan cara berbagi daging kurban itu untuk sesama kita. Karenanya betapa agung nilai dari syariat ibadah kurban ini. Marilah kita berusaha melaksanakan syariat ini dengan sebaik-baiknya, berusaha menunaikan apa yang telah Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Kita tidak diperintahkan untuk menghabiskan seluruh harta kita. Kita hanya diuji oleh Allah untuk mengeluarkan sebagian dari harta kita. Mampukah kita melaksanakan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Sekali lagi, bukan karena kemampuan, tetapi karena kesungguhan dan keinginan kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Kita diperintahkan untuk memotong sedikit dari harta kita sebagai bentuk wujud dari ketakwaan dan keimanan kita, karena sedekah itu adalah burhan ataupun bukti dari keimanan kita kepada Allah. Seorang suami mencintai istrinya membutuhkan bukti, yaitu kewajibannya untuk bertanggung jawab, kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Itulah bukti cinta. Maka demikian pula di antara bukti cinta kepada Allah adalah kita berkurban karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita teladani bagaimana para pendahulu kita, orang-orang soleh di zaman sahabat, zaman tabi'in, dan orang-orang soleh di masa lampau. Mereka bersungguh-sungguh berupaya untuk mendapatkan cinta dari Allah dengan pengorbanan yang sebesar-besarnya. Bagaimana seorang Amr bin Jamuh ketika beliau sudah tua dengan kaki yang pincang dan tidak sempurna lagi, Amr bin Jamuh meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk ikut hadir di perang Uhud. Ketika keluarga besarnya melarangnya, ketika posisi sudah tua renta, beliau tetap dengan keteguhannya. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, inni uridu an adkhulal jannah bi'araji hada. Sesungguhnya aku ingin menginjakkan kakiku di surga dengan kaki pincangku ini. Semua potensi yang kita miliki, marilah kita gunakan untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak penting, semuanya mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala masing-masing sesuai dengan anugerah dan takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Marilah akhirnya jamaah sekalian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita, menerima sholat kita, menerima kurban kita, dan menggantinya dengan yang lebih baik fid dunya wal akhirah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سأل به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.